Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtarana wa faddalana ala katsirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Majelis Formula Hati, Pak Indro dan teman-teman semuanya, dan jamaah Majelis Formula Hati yang hadir, semoga setiap langkahnya menjadi pengangkat derajat di surga kelak, amin. Setiap tapak kaki, langkah kakinya menjadi penggugur dosa. Semoga sebab majelis ini yang hadir di sini penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan ujungnya nanti husnul khotimah. Amin ya rabb. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke materi kajian, mari kita tengadah tangan. Kita awali kajian kita dengan doa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina ya dzal quwwatil matin. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang sebab-sebab yang menyebabkan hati itu berpenyakit. Perjalanan kepada Allah itu adalah perjalanan hati sebelum perjalanan fisik. Jadi kita berjalan kepada Allah itu perjalanan hati sebelum perjalanan, dan yang bertemu dan diterima oleh Allah itu adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Harta, anak kita bawa nanti di akhirat, kata Allah, nggak ada manfaatnya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati. Jadi yang datang dengan hati lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang cuma bawa fisik itu orang munafik. Orang munafik itu fisiknya saja, tapi hatinya nggak dibawa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada istilah qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Berarti kalau orang nanti datang kepada Allah dengan hati yang berpenyakit, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya penyakit yang masih ada manfaatnya itu penyakit fisik. Apa jemaah sekalian? Apa? Kalau penyakit fisik itu ada gunanya nggak? Ada. Apa gunanya? Ngampuni dosa-dosa. Betul ya? Jadi berarti ada nggak orang yang masuk surga gara-gara dia dikasih penyakit fisik di dunia? Ada. Tapi ada nggak orang yang masuk surga gara-gara penyakit hati? Nggak ada. Justru ahli neraka masuk neraka karena justru penyakit hati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Biasanya orang nggak nikmat makan, nggak nikmat minum, biasanya karena apa? Sakit, Bu. Sakit. Orang sakit itu biasanya makan, minum nggak nikmat. Betul ya? Atau biasanya yang susah makan, susah minum itu anak kecil. Anak kecil susah disuruh makan. Susah disuruh konsumsi vitamin. Anak kecil. Jadi yang susah diajak ngaji itu berarti anak kecil.
Susah diajak ibadah, anak. Yang kedua, alternatif kedua, yang kedua, orang itu nggak nikmat makan, nggak nikmat minum karena sakit. Maka orang yang tidak nikmat ibadah, jawabannya karena hatinya sakit. Halo jamaah, berarti kok ibadah baca Quran nggak terasa manis, nggak terasa nikmat? Jawabannya memang kalau hati sakit seperti badan sakit. Badan sakit, makan nggak enak, minum nggak enak. Hati yang sakit, ibadah sebagai makanannya juga nggak terasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena saya cerita kemarin sama Pak Indro di majelis yang satu lagi. Pemandangan itu dinikmati oleh mata. Makanan dinikmati oleh lisan, lidah, tapi ibadah dinikmati oleh Allah. Makanya kita perlu mengajak hati kalau ibadah. Jangan sampai fisik kita dalam masjid, hati kita tinggal di parkiran. Fisiknya ke masjid, ingat kemarin jemuran belum diangkat. Bu. Kemudian rice cooker belum di hatinya kemana-mana nggak dibawa. Ada juga orang yang bawa hati tapi hatinya nggak salim, hatinya nggak sehat tapi hatinya berpenyakit. Biasanya orang berpenyakit itu pertama nggak enak makan, nggak enak minum. Yang kedua orang yang sakit biasanya lemah, betul? Orang sakit lemah, makanya orang yang lemah dalam beribadah berarti karena orang yang nggak nikmat baca Quran, nggak nikmat ibadah karena hatinya Tuhan. Maka inilah mengapa kita perlu membahas apa yang menjadi sebab hati kita itu berpenyakit. Ini yang akan kita bahas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas secara general dulu. Apa sih yang bikin hati itu sakit? Ya'lam annal ma'asi kulluha sumumul lil qalbi wa asbabul limaradi wa halakihi. Ketahuilah bahwa maksiat adalah racun-racun hati. Dan maksiat adalah sebab sakit dan hancurnya hati. Jadi ternyata yang membuat hati kita itu berpenyakit satu secara global, apa itu? Maksiat. Bahkan di sini disebutkan maksiat itu racun. Racun hati sebagaimana jika racun itu mengenai tubuh. Subhanallah, ini luar biasa. Maka gara-gara dosa ini kita menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Bahkan di sini disebutkan bahaya maksiat bagi hati seperti bahaya racun bagi tubuh. Jadi ternyata yang bikin hati kita sakit apa? Maksiat. Bahkan di sini disebutkan maksiat itu bukan cuma bahaya bagi hati, tapi maksiat itu bahagia bagi tubuh kita. Maksiat itu bukan cuma bahaya untuk akhirat, tapi maksiat itu bahaya untuk di dunia ini. Maka di sini disebutkan tidak ada keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa. Jadi keburukan yang menimpa sebabnya apa? Dosa. Beliau kemudian menyebutkan Ibnu Qayyim. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Apa? Dosa. Iya kan? Maksiat. Apa yang menyebabkan iblis diusir dari surga? Maksiat. Maksiat. Jadi iblis diusir dari surga gara-gara apa? Nggak mau taat perintah Allah, sujud kepada Adam. Sujud hormat kepada Adam, iblis nggak mau hormat kepada Adam.
Allah usir iblis gara-gara nggak mau sujud kepada kakek kita Adam. Tapi ada keturunan Adam yang menjadikan iblis sahabat. Padahal Allah telah mengusirnya karena dia tidak mau hormat kepada kakek kita Adam. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Iblis diusir dari surga karena maksiat. Iblis kemudian dirubah bentuknya menjadi seburuk-buruk bentuk adalah karena maksiat. Mari kita lihat lagi. Zaman Nabi Nuh ditenggelamkan karena apa? Maksiat. Maka seluruh musibah yang menimpa umat-umat dahulu semuanya disebabkan oleh satu dosa. Jadi dosa itu bukan cuma bahaya bagi hati kita. Bukan cuma bahaya buat nanti di akhirat kita. Tapi dosa itu bahaya buat dunia kita. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan langsung masuk beberapa akibat dosa. Dosa adalah amunisi yang kita berikan kepada musuh kita iblis. Jadi kalau kita berdosa, berarti kita ngasih amunisi kepada iblis untuk mencelakakan. Ngasih senjata kepada iblis untuk kemudian menghancurkan kita. Kemudian dosa membuat seseorang itu berani berbuat dosa yang lebih besar gara-gara dosa itu. Jadi gampangnya gini. Orang yang berdosa itu kemudian membuat dia lebih berani lagi berbuat dosa. Lebih berani lagi berbuat dosa. Dosa lagi, berani lagi berbuat dosa. Jadi ternyata dosa itu membuat seseorang berani kepada Allah Subhanahu. Makanya ada ungkapan begini. Sebenarnya hukuman bagi dosa yang terbesar itu bukan ketika kita dapat musibah, bukan. Bukan ketika kita misalkan diberikan penyakit. Bukan ketika misalkan banjir bandang. Tapi hukuman terbesar bagi orang yang berdosa adalah kehilangan rasa keagungan Allah di hati. Kehilangan rasa keagungan Allah. Jadi Allah itu tidak lagi besar di hati. Allah itu tidak lagi agung di hati. Itu yang hilang, gitu loh. Karena kalau hukuman fisik, ibu-ibu, hukuman fisik itu biasanya menyadarkan kita kan. Kita dosa, ada aja masalahnya. Hilang ini, hilang itu, kasih penyakit, sadar. Tapi hukuman terbesar bagi dosa adalah apa? Hukuman hati. Apa itu? Kehilangan perasaan kebesaran Allah di hati kita. Hilang di hati kita. Makin berani kita berbuat dosa. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu membuat hati kita berkarat. Membuat hati kita apa? Berkarat. Jadi satu dosa, nanti titik hitam di hati. Tambah dosa, titik hitam. Lama-lama titik hitam ini kemudian menutupi hati. Itulah yang disebut di surat Al-Mutaffifin, ibu-ibu. Ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun, akan tetapi dosa yang telah menutupi hati mereka. Makanya ibu-ibu, kalau dosa sudah menutupi hati, yang di luar nggak bisa masuk, ketutup. Yang di dalam nggak bisa keluar. Makanya sering ikut pengajian, kok nggak masuk-masuk, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih ada yang masuk. Ini enggak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kenapa? Ketutup. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang ngaji, ustadz, ulama, kok kemudian nggak soleh gitu. Jawabannya dosa telah menjadi ron, karat yang menutupi hatinya. Sehingga apa? Kalau udah tertutup, yang di luar nggak bisa masuk. Keburukan yang di dalam nggak bisa keluar. Ron.
Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu membuat kita tidak menganggap dosa itu buruk. Jadi kalau kita udah berdosa, terbiasa dan tidak lagi menganggap buruk itu dosa. Kenapa? Kebiasaan. Makanya hati-hati dengan kebiasaan buruk. Lama-lama kebiasaan itu kalau sudah biasa nggak terasa buruk lagi. Betul? Halo? Jadi orang yang berdosa, kalau dia terus melakukan dosa, maka dosa itu tidak akan terasa dosa lagi. Makanya saya katakan, hukuman bagi dosa itu yang terberat itu hukuman hati. Kapan itu? Ketika orang yang berdosa tidak lagi merasa dosa. Itu hukuman terberat. Halo Bu? Tadi udah nggak nganggap buruk lagi dosa itu. Sudah tidak berat lagi melakukan dosa. Sudah biasa melakukan dosa. Bu, Jakarta biasa banjir? Coba lihat. Akhirnya yang buruk-buruk itu kalau biasa, akhirnya jadi biasa, nggak dianggap jelek lagi. Maka dosa itu kalau terus dilakukan akan membuat kita tidak melihat dosa itu sebagai lagi dosa lagi. Padahal jamaah sekalian, apa itu dosa? Dosa itu yang menggelisahkan hati. Nah orang yang udah biasa dosa, udah nggak gelisah lagi. Nah maka bahaya dosa bagi hati adalah hilangnya istiqbahuha. Hilangnya rasa jelek. Di Indonesia korupsi biasa, curang biasa, palsu biasa, orang ijazah palsu biasa, melanggar hukum biasa, nggak jelek lagi. Coba kalau kita ke negara maju, buang sampah sembarangan itu nggak berani. Jelek, nggak antri, nggak mau antri, jelek. Nah maka orang yang selalu berdosa, dia kehilangan perasaan buruknya dosa itu. Itu hukuman berat. Kemudian yang berikutnya, dosa itu melahirkan dosa yang berikut. Saya ulang lagi ya. Jadi saat kita berbuat dosa, dosa ini manggil dosa yang lain. Teman-teman, sini, kemari. Jadi dosa itu mengundang teman-temannya. Sebagaimana kalau kita berbuat baik, kebaikan itu mengundang teman-temannya. Rajin tilawah. Tiba-tiba rajin tilawah ini manggil. Tahajud. Sini ngumpul sama orang ini. Orangnya asik banget. Tapi kalau kita dosa, dosa ini memanggil dosa-dosa yang lain. Sini kemari. Orang ini asik banget diajak dosa. Makanya nggak pernah dosa itu yang kemudian dia berhenti pada satu dosa. Satu dosa akan melahirkan dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Akhirnya bertumbuh. Jadi ini jangan bilang, dosa kecil, nggak apa-apa. Jangan. Rata-rata api besar gara-gara apa? Karena api yang dibiarkan, maka dia akan membesar. Dosa yang dibiarkan akan mengundang dosa-dosa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian akibat dosa yang berikutnya, kita belum menyebutkan dosa apa aja sih Ustaz yang bisa membuat hati kita berpenyakit. Kita masih general. Apa yang membuat hati berpenyakit? Dosa. Apa saja akibat dosa? Barusan kita sudah jelaskan satu persatu. Nyambung ya? Kalau nanti kapan-kapan kita akan spesifik dosa apa sih yang bikin hati berpenyakit. Itu kelanjutannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan.
Jadi kalau orang itu narkoba, pasti sebelumnya bukan narkoba. Kalau orang dulu sekarang selingkuh, pasti dulu ya pacaran misalnya. Kenapa? Karena dosa itu kalau kita tidak segera bertobat akan mengundang teman-temannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, dosa itu akan membuat hati kita gelap. Tadi apa? Hati berani, udah nggak takut sama Allah untuk berbuat dosa. Kemudian apa lagi? Hati ini nggak lagi nganggap dosa itu dosa. Wah, berat sekali. Yang ketiga adalah hati ini gelap sebagaimana kita merasakan kegelapan di malam hari. Gelap. Kenapa? Karena dosa itu kegelapan. Kebaikan itu cahaya, dosa itu kegelapan. Saya mau bertanya, ibu-ibu di sini bisa melihat kalau saya matiin lampu, saya tutup semua ruang ini, jangan ada cahaya sedikit pun, bisa melihat nggak? Kalau kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa membedain mana yang benar, mana yang salah. Betul ya? Kalau kita tidak bisa melihat, apa yang akan terjadi, Bu? Yang benar kita lihat sebagai kebatilan, yang batil kita lihat sebagai kebenaran. Istri sendiri nggak kelihatan, istri orang jelas. Kenapa? Dosa. Jadi orang selingkuh itu pasti sebelumnya dosa. Akhirnya apa? Dikasih yang halal. Kalau Isra Mi'raj itu Nabi dilihatkan dengan orang yang makan daging segar dengan daging busuk, ternyata dia makan daging busuk. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, mengapa orang itu makan daging busuk? Karena dia dulu punya istri yang saleha, cantik, halal, malah sama ani-ani. Kok bisa segelap itu? Terus. Makanya ibu, kalau ibu nggak kelihatan cantik lagi oleh suami, jangan-jangan suaminya banyak dosa. Apa? Diapain? Dibuang aja, Bu. Makanya doa Nabi, Allahumma arinal haqqa warzuqna ijtinaba. Wa arinal batila batila. Ini loh problem kita. Problem yang pertama adalah kita harus melihat yang benar itu, karena di zaman sekarang orang melihat salah, yang nggak benar dilihat seperti benar, yang benar dianggap tidak benar. Jadi kalau kita salah itu kenapa? Kurang terang. Coba saya mau tanya, tikus kena racun tikus kenapa? Karena dia tidak melihat secara sempurna, betul nggak? Dia cuma melihat itu makanan, padahal racun. Gelap. Dia tidak melihat. Kenapa ikan kena pancing? Kok sudah aja? Seandainya dia tahu itu kail yang akan menjeratnya, dia makan nggak? Berarti kenapa? Nggak tahu, pengetahuan. Jadi problem manusia itu pengetahuan. Kenapa orang itu tersesat? Salah alamat. Makanya dulu siapa tuh? Di mana, di mana, di mana. Sekarang ada lagi. Ya Allah, sayangi. Astagfirullah, jamber aja. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan. Nabi Yusuf kenapa tidak berzina? Karena dia melihat perzinahan itu sebagai kebinasaan. Kenapa orang selingkuh? Dia melihat keselingkuh itu keuntungan. Betul nggak?
Kalau orang melihat selingkuh itu sebuah kehancuran, apakah dia akan selingkuh? Berarti dalam hatinya didominasi. Oh, itu keuntungan. Itu kebahagiaan. Persis tikus tadi. Wow, ini kelezatan. Maka problem pertama kita nggak lihat. Dan semakin kita berbuat dosa, maka hati kita makin gelap. Maka kalau hati makin gelap seperti mata yang kehilangan cahaya, dia tidak mampu melihat membedakan halal haram. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka problem yang pertama pengetahuan, problem yang kedua, kalau sudah tahu kebenaran, enggak kuat melakukan kebenaran. Makanya doa Nabi, warzuqna tiba'ah. Berikan aku rezeki untuk mengikuti mengamalkan kebenaran. Ternyata kalau ada orang yang sudah tahu kebenaran, tapi gara-gara dosa, enggak kuat dia melaksanakan. Tapi kalau orang itu tidak berdosa, maka apa yang akan terjadi? Dia mendapatkan pengetahuan dari Allah, lalu diberikan kekuatan untuk mengamalkan ketaatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat dosa hatinya gelap. Ibnu Abbas berkata, "Innalil hasanati nuran fil wajhi." Sesungguhnya kebaikan itu akan membuat wajah bercahaya. Bu, jadi ibu nggak selalu harus beli skincare mahal. Ibu tahajudnya rajinkan, tilawahnya rajinkan, zikirnya rajinkan, otomatis wajahnya akan bercahaya. Glow. Wadiya'an fil qalbi. Kalau tadi cahaya di wajah kebaikan, kemudian apa? Sinar di dalam hati. Wasi'atan fil rizki, rezeki luas. Jadi kalau kita berbuat baik, rezeki luas. Kemudian apa lagi? Wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Orang yang berbuat kebaikan itu dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Wa inna lil ma'siyah, dan perbuatan maksiat sawadan fil wajhi, akan membuat wajah orang itu menghitam. Coba lihat wajah pejabat-pejabat, hitam atau putih? Saya nanya, mak, putih apa hitam? Kalau dosa itu membuat hitam di wajah, kegelapan di hati. Wadaikan fir rizqi, sempit rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, kebencian di hati seluruh makhluk-makhluk Allah. Jadi luar biasa bahaya dosa itu. Wajah nggak bercahaya, hati sudah gelap. Bayangkan kalau suami kita begitu, bayangkan kalau istri kita begitu, bayangkan kalau anak-anak kita seperti itu. Dan itu disebabkan oleh dosa. Bahkan di sini disebutkan bahwa dosa itu melemahkan badan. Bukan cuma melemahkan hati. Dosa melemahkan badan dan hati. Makanya kalau hati kita sehat, tubuh kita jadi sehat. Saya pernah membaca satu penelitian bahwa ternyata yang lebih banyak membuat orang itu masuk rumah sakit itu bukan karena apa yang dimakan pada mulutnya. Tapi lebih banyak orang dirawat di rumah sakit itu lebih banyak disebabkan apa yang masuk ke otaknya dan ke hati. Nyambung ya? Berarti ibu kalau hatinya bening, bahagia, sehat badan ibu. Makanya tips sehat bagaimana? Jaga hati. Kalau hati kita bahagia, insya Allah penyakit jauh. Makanya ada doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Tahu gak ajzi ini artinya apa? Lemah fisik.
Makanya bahasa Arabnya orang tua ajuz. Apa? Ajuz dari kata ajes. Makanya orang Arab kalau dia nanya nama kita, nama kamu siapa? Agus. Ketawa dia. Karena dia di pendengaran dia adalah ajuz. Ajuz artinya orang yang udah lemah fisiknya. Orang tua ajuz. Tapi kalau kasal, kasal artinya malas. Malas itu mampu tapi tak mau. Kalau ajas, mau tapi tak mampu. Fisik sudah lemah. Dan yang menarik, Nabi berlindung dari penyakit hati. Dari kecemasan minal ham. Wal hazan, dari sedih. Kenapa? Karena cemas, sedih bisa menyebabkan ajas. Lemah fisik. Kasal, lemah hati. Jadi ternyata cemas, sedih, itu bisa melemahkan fisik jadi ajas. Coba yang lemah-lemah di sini, tiba-tiba dapat WA sudah ditransfer 10 juta. Kira-kira lemesnya hilang apa hilang? Kenapa? Hatinya bahagia. Coba hati dibuat sedih. Makanya ayahnya Nabi Yusuf buta matanya gara-gara apa? Sedih. Dan ketika diberikan bajunya Nabi Yusuf, dicium begitu baru bajunya. Butanya hilang. Gara-gara apa? Makanya di sini harus senang semua ya. Harus bahagia semua ya. Subhanallah. Maka kalau kita bahagia, hati kita senang, insya Allah kita akan baik-baik saja kesehatan. Makanya kenapa kalau di barat itu, di rumah sakitnya, waktu datang pasien ditanya, emang sakit apa? Oh sakit ini, stadium berapa? Sekian. Wah, gampang, kemarin yang lebih parah aja sama dokter ini, sembuh. Ternyata dia dimotivasi dulu. Nah yang tadi motivasi bukan dokter, psikolog. Berubah. Habis itu lihat tagihannya, ternyata ada tagihan dokter, ada tagihan psikolog. Kenapa? Karena ternyata kalau hati kita tidak pernah roboh, maka penyakit apapun tidak bisa merobohkan kita. Tapi kalau hati kita roboh, penyakit kecil saja sudah bisa menghancurkan kita. Maka hati ini benar-benar perlu kita bahagiakan, perlu kita bersihkan dari penyakit. Karena yang membuat hati tidak bahagia itu adalah dosa. Benar gak? Makanya salah satu definisi dosa apa? Mahaka fi sadrika, apa yang menggelisahkan hati. Kalau di sini sih kayaknya udah tenang semua, kelihatan dari cara duduknya. Majelis ini nggak usah panjang-panjang ceramahnya, sudah salehah semua. Ini ibu-ibu sini nih kalau renang, kalau orang pakai baju renang, pakai mukena Ustaz, saking salehahnya. Baru ya, emang iya sih saya lihat. Baru mulai pengajian matanya udah merem. Kalau bapak-bapak luar biasa lagi Bu, saking tenangnya itu kalau khutbah Jumat. Khusyuk. Ngimpi. Udah gitu Jumat berikutnya ngimpinya nyambung. Luar biasa. Jadi dosa itu melemahkan hati. Jadi kalau kita tambah taat, hati kita jadi kuat. Kalau hati kita kuat, badan kita. Coba lihat orang-orang tuh kalau pergi haji Bu, maktabnya jauh. Tua, jalan terseret-seret itu tuh. Kenapa? Hatinya kuat. Ini hatinya udah lemah lagi. Bu, yang tua kan cuma fisik kita, Bu. Hati kita nggak boleh tua. Hati ini nggak boleh kita anggap wah sakit-sakitan. Enggak. Hati kita ini bisa sekuat-kuatnya. Maka jangan melakukan dosa, karena dosa itu akan melemahkan
hati dan badan kita. Makanya lihat, banyak orang yang secara badan kuat ngangkat barbel. Alasan. Banyak orang ngangkat barbel kuat. Jogging kuat. Tapi ngangkat kelopak mata enggak kuat. Kenapa? Hati. Ke kantor kuat, ke masjid enggak kuat. Hati. Lari kuat. Apalagi lari dari masalah, kuat banget itu. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita kuat, maka kita kuat juga beribadah. Dan yang melemahkan hati adalah racun hati, yaitu bernama dosa. Yang berikutnya, dosa itu membuat sulitnya urusan-urusan kita. Makanya di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Berarti tertutup pintu-pintu itu karena dosa. Maka bagaimana membukanya? Istighfar. Istighfar membuka pintu-pintu yang tertutup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Nah, ternyata dosa itu membuat urusan-urusan kita menjadi sulit. Maka kalau kita mendapatkan urusan kita sulit, maka cek dosa kita. Bahkan ada sebagian salafus soleh begini bilang, aku tahu aku berbuat dosa kepada Allah dari perilaku tungganganku dan anak istriku. Kalau istriku dan anak-anakku berani ngelawan padaku, nggak nurut, nggak taat padaku, pasti aku sudah bermaksiat kepada Allah. Kalau untaku ini liar banget, nggak nurut, oh berarti itu tanda bahwa aku sudah berdosa. Aku tahu bahwa aku dengan Allah ada dosa yang kulakukan dari perilaku anakku dan tungganganku. Subhanallah. Berarti gimana kita didengerin anak? Bagaimana kalau kita nasihatin anak dengar? Jawabannya, jangan berdosa. Kalau kita tidak melakukan dosa, maka kata Allah, aku jadi tanganmu, aku jadi kakimu. Subhanallah. Aku jadi matamu, aku jadi pendengaranmu. Setuju ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian jamaah sekalian, dosa itu membuat kita berjarak dengan orang-orang baik. Jadi orang kalau berdosa merasa risih dekat sama orang baik. Tapi homi banget tuh kalau ketemu ahli maksiat. Rasanya tuh apa? CS banget tuh kalau ketemu sama orang-orang yang berbuat dosa. Tapi kalau ke masjid itu rasanya asing. Berjarak dengan orang-orang soleh. Makanya mereka nggak mau dekat sama orang-orang soleh. Kenapa? Karena dosa membuat kita itu berjarak dengan orang-orang baik. Bahkan dosa itu membuat kita berjarak dengan Allah. Betul? Halo? Jadi waktu kita berdosa, berjarak. Dan jarak kepada Allah itu bukan meter. Tapi jarak hati. Benar ya? Kita secara ukuran meter dengan Allah sama-sama dekat. Benar nggak? Tapi jarak kualitatifnya, siapa yang paling dekat sama Allah di antara kita? Yang paling dikit dosa. Siapa yang paling jauh dari Allah? Yang paling banyak dosa. Mau tahu Bapak Ibu dosanya banyak atau enggak? Mau tahu? Cek waktu sholat khusyuk enggak? Kata para ulama, sholat itu seperti stetoskop milik dokter. Alat pengecek. Oh, sholatnya enggak bagus.
berarti di luar sholat memang kita tidak bagus di mata. Sholatmu khusyuk, mudah-mudahan itu tanda bahwa kelakuanmu di luar sholat diridhoi. Jadi kalau mau khusyuk sholat gimana? Perbaiki perilaku kita di luar sholat, agar waktu sholat Allah berkenan menyambut kita. Setuju? Itulah yang dimaksud sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat waktu Nabi Adam belum dosa, Allah bilang begini. Wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Ini dekat atau jauh? Dekat. Ketika Adam melakukan pelanggaran, ini berubah menjadi itu. Alam anhakuma antil kumas syajarah. Bukankah aku telah melarangmu dari pohon itu? Kenapa dari ini berubah jadi itu? Karena waktu belum berdosa, ini dekat. Tapi setelah berdosa, jaraknya dengan Allah jauh. Maka yang membuat kita itu berjarak dengan Allah adalah dosa. Yang membuat kita berjarak dengan orang-orang baik adalah dosa. Nah, maka dosa itu luar biasa bahayanya. Kemudian yang berikutnya, dosa itu membuat orang itu hina di sisi Allah. Jadi orang telah jatuh di mata Allah kapan? Ketika dia bermaksiat. Sukutul jahwal karama indallah wa inda khalqi. Hilangnya kemuliaan orang itu di mata. Makanya yang menarik, kapan seseorang itu dihinakan oleh Allah? Ketika orang itu dibiarkan berbuat maksiat. Kapan orang itu disayang oleh Allah? Ketika dia dihalangi untuk berbuat maksiat. Kalau soal mulia, kaya, miskin itu bukan kemuliaan. Qarun kaya nggak? Mulia nggak di sisi Allah? Firaun kaya nggak? Namrud kaya nggak? Mulia nggak? Kira-kira kalau saya tanya kayaan mana? Musa atau Firaun? Firaun, mana yang lebih mulia? Jadi orang yang hina di mata Allah adalah orang yang bermaksiat. Makanya kalau kita masih mulia, pasti Allah akan halangi kita dari berbuat dosa. Mau dosa nih, ada halangannya, ada hambatannya. Tapi kalau kita sudah dibiarkan, gak dihalangi, betapa tak berharganya kita di mata Allah. Sampai Allah gak ngalangin kita berbuat dosa. Nyambung. Ibu sayang sama anak. Kalau dia mau berbuat salah, ibu halangin gak? Halangin. Kalau ibu tahu, halangin. Jangan sampai dia. Itu ibu cinta sekali sama. Tapi ketika anak itu udah dibiarkan, itu berarti udah nggak ada lagi rasa cinta. Maka dosa itu menurunkan kemuliaan kita di mata Allah. Kemudian dosa itu memadamkan api cemburu di dalam hati kita. Nggak ada lagi kecemburuan dalam beragama. Kalau Allah dan Rasulnya dihina, biasa. Betul. Tapi kalau organisasinya yang dihina, ada orang yang menghina agama Islam, biasa aja deh. Tapi kalau menghina yang lain-lain, tersinggung. Padam api kecemburuan di dalam hati. Nah, disebabkan oleh apa? Dosa. Yang berikutnya, dosa itu membuat hilangnya rasa malu di dalam hati. Makanya orang ibu kalau udah nggak punya malu, itu tanda bahwa dia udah banyak dosa. Betul? Halo? Banyak nggak di Indonesia yang kayak gitu? Nggak malu. Presiden bohong, nggak malu. Coba. Dan malu itu bahasa Arabnya mirip dengan kata hidup. Hidup bahasa Arabnya hayatun.
Malu bahasa Arabnya hayaun. Artinya apa? Semakin hidup hati seseorang, semakin punya rasa malu. Mati hati seseorang, semakin hilang rasa malu. Dan apa yang membuat matinya hati adalah dosa. Dosa itu memang pertama memberikan sakit, lemah. Akhirnya apa? Karena penyakitnya nggak diobatin, akhirnya hati mati, hilang rasa malu. Dosa itu melemahkan perjalanan hati kita kepada Allah. Makanya Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam bilang apa, Bu? Bilang cahaya itu adalah kendaraan hati. Apa, Bu? Cahaya adalah kendaraan hati menuju Allah. Lawan cahaya apa, Bu? Gelap. Maka kalau gelap, dia tidak berjalan. Apa yang menggelapkan hati? Dosa. Berarti saat orang berdosa, dia sedang berhenti berjalan. Kalaupun berjalan, ya namanya orang sakit, Bu. Jalannya cepat atau lambat? Lambat. Lemah. Makanya kalau ibadah itu bukan soal tua muda, soal hatinya sehat apa sakit, itu aja. Bener nggak? Ini yang ngaji-ngaji ini rata-rata 50 tahun ke atas sih. Bener nggak? Enggak. Masih 45. Masih ini Ustadz, 17 tahun Ustadz. Tapi lihatnya pakai sedotan. Kenapa kok Bapak itu tahajud? Hatinya kuat. Anak-anak muda gak terlihat di masjid, di tahajud, di pengajian, untuk ibadah lemah hati. Maka dosa itu melemahkan hati. Makanya kalau pengajian tidur aja kerja. Tapi kalau di sini mah tidurnya bukan karena dosa. Kalau pengajian. Karena tidur itu ada yang karena Allah, pasti nggak bisa tidur secara logika. Allah kasih ngantuk biar tidur. Nah itu tidur itu karunia Allah. Tidak berkumpul satu kaum di masjid, dibacakan ayat Allah, dikaji, kecuali turun sakinah. Tenang, itu enggak. Makanya kalau ada orang susah tidur, kasih tahu obatnya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar illa billah il-aliyil azim. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala illa billahil aliyil azim. Saya ngantuk. Lanjut. Nah,
Sebelum kita masuk sedikit, itu secara global, Bilal bin Sa'ad mengatakan, jangan kamu lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Ya, jangan lihat apa? Kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Berkata itu kalau sama teman biasa aja. Coba kalau sama ibu, dosa besar. Jangan lihat ahnya, tapi kepada siapa kau berkata itu. Kalau kepada ibu saja berkata ahnya durhaka luar biasa. Lalu bagaimana kepada sang pencipta ibu? Maka dosa itu racun hati, itu yang membuat hati kita tadi sudah saya sebutkan, hilang rasa malu. Terus kemudian akhirnya menganggap dosa itu kecil dan biasa, hilang rasa cemburu, dan seterusnya. Itu disebabkan oleh dosa. Nah, apa saja dosa-dosa yang membuat hati kita itu terkena racunnya? Ada 5. Ada berapa, Bu? Dan yang 5 ini paling banyak, paling menyebar di tengah-tengah masyarakat. Paling sering kita dapat racun ini dari 5 ini. Saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, berbicara secara berlebihan. Apa, Bu? Bahasa Arabnya fudulul kalam. Fudul artinya berlebihan, kalam berbicara. Berarti nih Bu, nanti nih penyakit hati ini dari sini. Nah. Lidah. Jadi dosa-dosa lidah. Nanti detailnya A, B, C, panjang. Saya yakin Ustaz Musinin udah pernah bahas ya. Iya, Bu. Pendek ya. Yang kedua, fudulun nazar. Berlebihan di dalam memandang. Yang ketiga, fudulul mukhalatah. Berlebihan dalam bergaul. Berteman, ya. Bergaul, berinteraksi. Yang keempat, fudulut ta'am. Berlebihan makan. Makan. Yang terakhir adalah fudulun naum, berlebihan tidur. Nah, kita udah tidur di rumah, tidur juga di majelis taklim. Saking tenangnya hati. Jadi ibu, seluruh penyakit hati pasti dari sini. Dari 5 ini. Fudul, berlebihan dalam berbicara. Fudul, berlebihan dalam memandang. Fudul, berlebihan dalam pergaulan. Fudul, berlebihan dalam fudulun naum, berlebihan di dalam tidur. Nah, maka penyakit yang hati yang pertama yang dibahas adalah fudulul kalam, berlebihan di dalam berbicara. Apa aja bentuknya? Banyak, Bu. Ya, kapan-kapan undang lagi aja. Di antaranya, Bu, secara ringkas, ini saya bocorin aja. Berbicara yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Sia-sia. Nah, termasuk nanti riba, namimah. Nah, itu detail-detail dari fudul kalam. Coba saya lihat di daftar isinya. Nanti fudul mukhalatah itu poin-poin apa namanya? Detailnya. Coba saya lihat daftar isi.
Nah, di sini disebutkan ghibah ya, termasuk namimah, termasuk ya. Terus kemudian mohon maaf, memuji orang kan fudul kalam, kalau berlebihan juga bisa merusak hati. Jadi ghibah merusak hati, namimah merusak hati. Nah, detailnya memang harus dibahas satu persatu. Di antaranya adalah berbicara tentang sesuatu yang gak ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang didapat hari ini, Ibu-ibu? Apa yang meracuni hati, merusak hati? Dosa. Apa saja bahaya dosa? Oh, tadi banyak. Nah, terus apa saja yang paling banyak meracuni hati itu? Ada 5. Fudulul kalam, terus fudulun nazar, fudul apa lagi? Mukhalatah, fudulul ta'am, fudulun naum. Nah, masing-masing ada pembahasan-pembahasan. Jadi untuk fudulul kalam saja, pembahasan yang pertama berbicara yang gak ada gunanya. Ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian ghibah, pembicaraan sendiri, fudulul kalam. Namimah, pembicaraan sendiri. Termasuk al-madah, memuji secara berlebihan, itu punya pembahasan. Nah, saya khawatir sudah overload ini. Makanya kita cukupkan. Wallahu a'lam. Memang luar biasa. Jadi gini, kalau kita membaca buku kesehatan fisik, ya kan, ciri-ciri darah tinggi di buku kesehatan fisik, ciri-ciri kolesterol, ciri-ciri asam urat. Biasanya waktu baca ciri-cirinya kita ngelihat orang lain atau melihat diri kita? Diri kita kan. Kalau penyakit fisik pasti kita, jangan berarti gini, katanya suka tegang-tegang sini. Pasti kita nggak nunjuk orang lain tuh kalau penyakit fisik. Bener nggak? Tapi kalau penyakit hati, ciri-ciri orang sombong, wah itu tetangga saya tuh kan. Ciri-ciri orang iri hati, langsung itu kayaknya tetangga saya yang sebelah sana, mesti orang lain, ya kan? Tapi kalau penyakit fisik, itu selalu kita lihat diri sendiri. Memang kita ini makhluk yang sangat materialistik oriented gitu ya. Dan kalau kita kena penyakit fisik itu langsung ke dokter tuh. Tapi kalau penyakit hati biasa-biasa aja. Nah, beliau tadi tanya, bagaimana cara ngedeteksinya? Memang setiap penyakit itu beda, deteksinya beda. Sombong, beda ngedeteksinya. Ria, beda ngedeteksi. Nah, tapi kalau tadi dengki, iri, apa cara deteksinya adalah, jawabannya adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kata singkatnya. Tapi kalau detailnya apa? Orang yang beriman itu menyukai untuk dirinya, yang dia sukai untuk dirinya, dia sukai juga buat orang lain. Itu minimal. Yang kedua, dia suka terhadap sesuatu, dia lebih suka sesuatu yang disukai ini ada pada orang lain. Itu yang disebut dengan apa? Ithar. Makanya ada 2 orang itu kemudian bisa hatinya itu bersih dari iri dengki. Yang pertama adalah salamatus sadr. Selamatnya hati dari senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang kedua,
adalah mengutamakan orang lain pada apa yang dia sukai. Nah, maka garis bawahnya apa? Cara ngedeteknya. Kamu ngelihat orang senang gak sih? Ngelihat orang lain mendapatkan kelebihan itu, kamu bahagia gak? Bukan pedes cabai, pedes Mobil tahu. baru, tetangga seneng gak? Ya. Terus ngelihat orang lain susah tuh gimana kamu? Itu paling gampang untuk mendeteksinya. Dan itu, saya ulang lagi ya, tidak mudah. Apalagi kalau yang lebih senang itu adik kakak kita. Kalau orang lain biasanya kita lebih ya, tapi giliran itu kakak adik kita, mestinya secara logika dia senang, kita lebih senang dong. Tapi ternyata ketika dia punya mobil baru, itu tiba-tiba dia, hati kita tidak mudah kemudian untuk kemudian ikut bahagia, ikut senang. Nah, itu cara ngedeteksinya kalau iri, dengki kepada orang lain, iri, dengki. Nah, obatnya apa? Kita langsung dikasih obat. Obatnya adalah tauhid. Apa? Dan misalnya juga udah mandi. Maksudnya tauhid ini apa? Mengesahkan Allah bahwa keputusan Allah itu keputusan yang terbaik. Allah itu nggak pernah salah ngasih, nggak pernah salah bagi. Maka kalau saya iri, seolah-olah saya mengatakan Allah itu salah ngasih. Allah itu nggak adil. Maka kalau kita ma'rifatullah, jadi jawabannya adalah mengenal Allah, bahwa Allah maha bijaksana, bahwa Allah maha adil. Tidak mungkin Allah itu salah ngasih. Apa yang Allah kasih buat saya, emang itu yang pantas buat saya. Apa yang Allah kasih buat dia memang cocok buat dia. Kalau dikasih saya mungkin nggak, tapi pantas. Jadi kita memahami Allah dengan asmaul husna. Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Nah, itu obatnya. Tapi kalau deteksinya tadi segampang itu. Kita senang nggak melihat orang susah? Susah nggak melihat orang senang? Nah, kalau itu seperti itu, wah pasti ada dengki dan iri. Dan saya sendiri yang bicara tentang hati ini, Bu. Sampai hari ini belum 100%, Bu. Saya senang melihat orang senang tuh belum 100%. Susah, iya, Bu. Susah melihat orang itu susah, belum 100%. Tidak mudah untuk melawan itu. Apalagi misalkan waktu sekolah, kuliah, dia lebih bodoh dari saya. Dan nyontek sama saya, tiba-tiba. Saya kadang-kadang lihat ustadz, ke Mesir enggak. Bisa bahasa Arab juga enggak. Kok seterkenal itu ya orang itu ya? Enggak mudah loh ya. Nah, jujur, jadi saya sama Pak, saya merasakan masih ada itu saya perasaan begitu tuh. Dan saya tahu itu salah. Saya sedang berusaha betul-betul untuk menghilangkan itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan Pak Pramono Anum. Ada ibu-ibu? Jadi Pak sedikit aja. Oh ya. Untuk tadi mengenai dosa tadi yang banyak itu, apakah dosa-dosa yang itu masih sangat membebani sikap-sikap bahwa Allah itu mengadakan kita? Iya. Nah, apakah yang disebut ibarat kotoran gitu kan harus dibuang? Iya. Iya. Nah, apakah dosa-dosa yang lalu masih membebani untuk arah sikap yang depan? Iya. Atau sebetulnya ya sudah ditutup buku untuk yang lalu dan kita untuk kedepannya amalan yang baik. Nah, Allah sampai situ juga, atau mungkin rasa kekhawatiran, rasa kecemasan itu juga mengarah pada perbuatan yang tadi.
dosa yang tanpa kita sadari. Iya. Karena kita yang menarik tadi kan Allah sendiri menjamin sesungguhnya itu orang yang bertakwa apabila dibayang-bayangi Setan. yang dosa ada bisikan setan, dia akan ketemu dengan Allah dan saat itu pula tahu Iya. Allah mengarah ke sana tentunya Iya. seperti apa seperti yang disebutkan tadi. Iya. Siap. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi apakah dosa-dosa masa lalu itu bisa kalau kita tidak bersihkan? Makanya nanti di bagian pembahasan hati ini ada pembersih hati. Kalau ini kan penyakit hati. Di antara pembersih hati adalah istighfar. Jadi istighfar itu, Pak, dosa-dosa masa lalu, kalau kita sering istighfar, minta ampun, itu dibersihkan, bersih. Nah, karena kalau tidak bersih, jadi beban. Jadi gini, orang kalau ngangkat beban fisik, itu ototnya makin kuat. Tapi kalau orang mengangkat beban psikis dosa itu, berat sekali loh. Benar nggak? Orang tidak jatuh gara-gara mengangkat beban fisik. Rata-rata orang itu gara-gara beban fisik. Maka Nabi Yunus itu naik ke perahu, perahunya nggak kuat loh. Mau kabur apa tuh? Dosa. Jadi yang Bapak tadi kok tiba-tiba orang kalau berbuat dosa sadar, itu yang dosanya belum terlalu banyak. Karena dosa tadi kalau udah banyak nggak merasa dosa kan? Sementara ayat yang antum bacakan tadi, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu idza massahum, kalau dia digoda setan, tadzakkaru, tiba-tiba sadar. Nah, tapi kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, maka dia tidak lagi merasa dosa itu sebagai dosa. Udah biasa. Ngeri banget. Nah itu ya. Wallahu. Jadi banyak istighfar, salah satu pembersihan. Tapi sebenarnya yang bagus itu kalau pencegahan lebih baik daripada mengobati. Maka sebenarnya dalam ilmu tazkiyatun nafs itu yang pertama itu pencegahan, bukan pengobatan. Nah, pencegahan itu dari mana? Dari pintu-pintu yang akan masuk ke dalam hati. Ini. Kalau makanya kenapa dikasih penutup? Ini. Ini yang susah. Coba. Tapi kalau ini bisa ketutup, ibu tidur nggak bangun-bangun, Bu. Iya kan? Iya, orang bisa bangun karena apa? Makanya kenapa Ashabul Kahfi nggak bangun-bangun? Warabat padahal yang ada ini. Maka mereka tutup pendengaran mereka. Subhanallah. Karena organ keluar yang aktif itu telinga waktu tidur. Kalau mata udah. Maka kalau ini kita tutup dulu gitu, mau tidur gitu. Waduh, ada bahaya dengar. Wallahu a'lam. Baik, kayaknya udah. Oh, Ibu silakan. Bagaimana menjelaskan tentang musibah yang dari sekarang? Apakah orang-orang yang ada di situ itu juga kita semua? Gitu? Siap. Yang pertama, kita bisa jelaskan pertama, tidak semua musibah itu karena dosa. Saya sampaikan hadis. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal.
Ujian musibah yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Kemudian orang yang level keimannya di bawah nabi. Kemudian orang yang levelnya di bawah itu lagi. Kata Nabi, orang itu akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya itu kuat, maka ujiannya pun benar. Kalau agamanya lemah, ujiannya pun ringan. Jangan juga berkata, saya imannya lemah. Kalau orang imannya lemah, ujian kecil terasa besar. Tapi kalau orang imannya kuat, ujian besar, yes. Karena dia sudah diberikan kekuatan iman untuk menghadapi itu semua. Makanya sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman itu. Semua urusannya baik. Dikasih yang menyenangkan, dia bersyukur jadi baik. Dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu jadi baik. Mengagumkan. Orang yang beriman itu, dia punya alat untuk menghadapi semua peristiwa-peristiwa itu. Itu yang pertama yang saya ingin katakan, bahwa Nabi Ayub, perhatikan, justru penyakitnya jalan kenabian. Betul ya? Tadi Nabi Yunus, Nabi Muhammad, bayangkan, diusir di Mekah, di Taif dilempari, kehilangan anak, semua anaknya laki-laki meninggal, kehilangan ibu di perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, kehilangan kakek, coba lihat, bayangkan. Jadi pertama, tidak semua musibah itu karena dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada dosa yang tidak ditimpakan kepada orang zalim saja. Nah, saya carikan ayatnya, saya hafal ayatnya, tapi di suratnya, surat apa? Kalau nggak salah surah Al-Anfal. Sebentar ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khass. Surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal surat 8 ayat 25. Wattaqu, takutlah kalian, fitnatan, azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Nah, sekarang saya mau tanya, yang zalim yang nebangin pohon itu siapa? Masyarakat Aceh, Padang, Sumatera, atau para pengusaha? Mereka yang zalim, tapi akibatnya semua. Nyambung ya? Berarti apa? Berarti orang-orang yang menebang, mereka nanti hutang kepada orang-orang korban. Di akhir mereka nanti akan menagih kezaliman. Rumah saya hilang, ganti sama pahala. Oh, saya nggak ada pahala, kalau begitu dosa saya pindahin ke ente. Nyambung ya? Berarti saudara-saudara kita di Aceh, di Padang, di Medan, mereka adalah korban kezaliman. Nyambung ya? Bu? Mereka apa? Kenapa kok bisa begitu? Gini Bu, kita ini satu perahu, kata Nabi. Perahu itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang di bawah ini kalau mau ngambil air di masa lalu harus naik ke atas. Ambil gitu ya. Mereka merasa, aduh nggak nyaman ya, kalau ke atas terus, atas butuh air. Gimana kalau kita lobangin aja? Bu, lobangin aja. Apa yang terjadi Bu kalau dibiarkan? Enggak. Jadi seluruh kerusakan dimanapun karena kita satu perahu. Terjadi kebakaran di Malaysia, bisa kena kita. Di Rio bisa dampak ke Malaysia. Nyambung ya? Makanya kenapa kita harus menolak kezaliman itu. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya kekuasaan. Kalau nggak bisa, dengan lisannya. Kalau nggak bisa, dengan hatinya. Saya heran Pak Prabowo belum menetapkan tersangka dalam kasus itu semuanya. Betul nggak? Kan Pak Prabowo ngomong jangan omong-omong doang dong.
Masa orang yang mencuri pohon satu doang masuk penjara? Ya kan ada tuh. Ini yang menebangin pohon sejelas itu, ada yang tersangka. Nah, tentu tidak dalam kapasitas kita untuk menilai apakah musibah itu karena dosa mereka, maksudnya dosa rakyat Aceh, Medan. Karena kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Betul ya? Jadi kita tidak diperintah untuk ngecek-ngecek karena dosa mereka. Enggak. Yang diperintahkan kita kalau saudara kita dapat musibah, apa? Bantu, semangati. Ya contoh aja banjir di Jakarta kira-kira kena semua enggak? Kena semua. Kalau semuanya kemudian diam. Satu perahu. Makanya kita tidak boleh bilang begini, gue. Silakan ente maksiat, yang penting jangan ganggu saya. Tak ada rumus begitu. Iya kan? Maka kita di situ harus ada kepedulian kita untuk amar ma'ruf nahyul munkar. Termasuk kepada Pak Prabowo itu kalau punya akses, sampaikan nasihat kepada beliau. Apalagi yang ingin beliau tinggalkan. Usia tidak muda lagi. Benar nggak? Saatnya beliau kalau mau husnul khotimah. Benar nggak? Ya, untungnya saya nggak milih beliau. Ya, jujur aja saya nggak milih beliau. Ya, karena udah terlanjur jadi ya harus kita. Allah alam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya mungkin dinaikin dulu, dipencet agak lama dulu. Nah, siap. Baru setengah hari tuh. Silakan. Saya nggak maksud makan beberapa sehari ada sedikit. Iya. Salah satunya. Iya. Pertanyaannya kan kita kan yang pengertian kami Ustaz itu sebisa mungkin sewaktu-waktu selalu berzikir. Iya. Ya. Tapi mungkin kecuali kalau kita misalnya kawan mandi. Iya. Kalau makan Ustaz, pada waktu makan itu kita zikirnya apa? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mempengaruhi anak-anak Ustaz untuk juga suka berzikir. Karena terus terang sekarang kan banyak sekali apa katakanlah yang masukan yang mungkin kurang tepat. Baik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir paling minimal, karena di Quran itu zikir itu ada dikit, ada banyak. Tapi yang diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Berarti yang akan berpengaruh terhadap hati itu zikir yang banyak. Karena zikir yang dikit itu zikirnya orang munafik. Wala yazkurunallaha illa qalil. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila sholati qamu yura'una an-nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Berarti kalau kita zikir tapi dikit, munafik. Berarti zikir itu cuma satu, banyak. Kapan orang itu minimal zikir sudah disebut banyak? Standar terendah orang sudah disebut banyak berzikir itu kapan? Ketika dia membaca zikir pagi dan zikir sore. Kan ada zikir pagi yang dibaca di pagi hari, ada zikir petang. Karena dalam Al-Quran bukratan wa asila, kan gitu. Tapi apa yang maksimal banyak? Tadi minimal disebut banyak orang berzikir pagi dan sore. Berarti kalau ibu zikir pagi doang, sore enggak, berarti belum
sampai standar banyak, dan itu akhirnya nggak ngefek ke hati. Karena kan dosisnya kan udah ditentukan oleh Allah, banyak. Coba minum obat nggak sesuai dosisnya, kurang. Nah, apa maksimalnya banyak? Ukurannya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berartinya di setiap waktu. Jadi sahabat dulu berdiri, duduk, berbaring, zikir. Mirip kita, berdiri, duduk, baring, handphone. Mirip ya? Mirip. Ibu-ibu sambil masak, bayar. Iya Bu ya. Sini HP, ngoreng. Dulu sahabat itu juga, cuma zikir. Nah itu maksimal banyak tuh itu. Nah bagaimana kita waktu makan? Waktu makan zikirnya membaca doa makan. Makanya zikir itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Kalau mutlak di waktu kapan saja. Berdiri, duduk. Ada zikir muqayyad. Nama zikir muqayyad waktu mau makan, waktu hujan, waktu mau pergi, waktu mau tidur. Itu namanya muqayyad, terikat. Karena kalau kita zikir lisan waktu makan, nggak makan-makan. Nah, berarti bisa zikir hati. Bapak sambil makan nih Pak, zikir bilang apa? Dalam hati, ini jauh amat ya datang ke saya nasinya ini. Berasnya dari Cianjur sambil makan suka. Ini garam dari Madura. Ini ayam tetangga. Nah itu ya Pak. Nah bagaimana cara anak biasa berzikir? Cara yang terbaik buat anak itu bukan diceramahin. Cara yang terbaik adalah langsung ajak berzikir dengan durasi yang tidak perlu lama untuk awal-awal. Entah misalkan yuk kita beristighfar dulu bareng Abi. Misalkan 50 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena gini, ada sesuatu yang gak bisa kita ceritain. Tapi harus dialamin. Contohnya, mau cerita rasa durian kepada orang nggak pernah ngerasain durian. Coba gimana caranya? Hah? Durian itu manis. Yang manisnya kayak apa? Nah, gimana caranya? Ajak makan durian. Begini. Kalau enak ya, gitu. Kalau begitu saya mau beli durian lagi. Nah, orang langsung diajak. Ketika diajak langsung merasakan. Ketika langsung merasakan berkali-kali, ini nikmat ya, enak. Akhirnya apa? Nagih deh. Seperti makanan, Pak, kita belum cicipin, belum tahu. Pas makanannya enak, kesana lagi kita beli. Nah, baru ketika dia sudah dibiasakan, kasih nilai utamaan zikir. Oh, pantesan ya, Bi, aku ngerasain ini. Pantesan. Jadi kita tidak dimulai dari doktrin ceramah begitu, enggak. Langsung ajak. Sama kayak sholat jamaah. Sholat jamaah anak-anak nggak perlu ceramah. Keutamaan sholat jamaah nggak perlu. Temenin Abi yuk, gitu ya. Habis itu kita makan, kita sholat di masjid itu. Dia langsung merasakan sholat jamaah. Langsung, pasti beda kan? Udah cicipin. Baru kalau dia udah terbiasa, kasih hadis-hadisnya. Dia langsung merasa, pantas. Pantasan aku merasakan ini, merasakan ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Baik. Ya, saya kira kalau sudah ya cukup kan Ya. tutup dengan organisasi asalkan dengan doa. Baik. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan sudah kita dengarkan bisa bersama dalam Amin ya Rabb. kita untuk kita lakukan perubahan. Amin. Baik, mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim. Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, berikan kepada jiwa dan hati kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Sucikan, bersihkan hati kami, ya Allah. Engkau lah sebaik-baik yang bisa membersihkan hati dan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pemilik dan pelindung hati kami, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah. Sucikan hati kami. Wa hassin furujana, ya Allah. Lindungi, ya Allah, kehormatan kami, ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha memiliki kehidupan yang sempurna, yang maha mengurus seluruh makhluk. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki seluruh keadaan kami, ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki seluruh urusan kami. Urusan zahir batin kami, urusan putra putri kami, keluarga kami, ya Allah. Jangan kau serahkan urusan kami kepada diri kami sekejap mata pun, ya Allah. Sungguh kami tak ada daya dan kekuatan, ya Allah, kecuali jika engkau tolong kami. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari perjumpaan kami dengan Engkau. Jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Jadikan sebaik-baik umur dan usia kami adalah akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.